Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati, juga kepada rekan-rekan saya yang saya kasihi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang atas nama Uldarika Raquel da Silva Siqueira Fraga dengan NIM 1801121 kelas Putranger ingin menjelaskan secara singkat bagaimana proses terbentuknya citra MRI dan instrumen-instrumen MRI yang terdapat pada MRI. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan MRI. Berikut penjelasan saya tentang apa yang dimaksud dengan MRI. Apa itu MRI? Kita telah mengetahui kepanjangan dari MRI, yaitu Magnetic Resonance Image. Akan tetapi, apa sih pengertian dari MRI? MRI adalah sebuah alat pemindaian yang menggunakan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar organ dalam dengan sangat jelas dan detail. Alat MRI scan berbentuk seperti tabung besar yang dikelilingi oleh magnet. Magnet tersebut akan menciptakan medan magnet yang kuat dan kemudian akan mengenai sinar yang berasal dari gelombang radio. Hal ini menghasilkan sinyal yang dideteksi oleh bagian penerima pada MRI scan untuk kemudian menjadi gambar yang terlihat pada komputer. Setelah mengetahui pengertian MRI, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah perkembangan MRI. Awal kelahirannya, MRI bukanlah suatu alat yang serta-merta dibuat oleh satu orang atau satu vendor besar tertentu. Namun, ada beberapa alat yang dibuat kemudian dikembangkan. Pada periode 1990-an, MRI merupakan alat diagnostik yang eksklusif dan sangat sulit dicari, serta menjadi indikator rumah sakit dengan pelayanan radiologi termodern. Dewasa ini, kita dapat dengan mudah menemukan rumah sakit yang menyediakan pelayanan MRI dengan tenaga teknis seorang radiografer tertentu yang diperbolehkan untuk mengoperasikannya. Periode 1940-an adalah masa keemasan bagi fisika kuantum. Dengan demikian, banyak para ahli yang melakukan penelitian pada fisika kuantum. Akses dunia terhadap segala hal tentang apa yang membentuk material dan apa yang menjadi unit terkecil dari material terbuka lebar. Dunia memasuki zaman atom, substansi penting yang menjadi tulang punggung pencitraan MRI. Dan titik paling awal dari perkembangan MRI yang sangat cepat dewasa ini terjadi pada tahun 1946. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya pembentukan citra pada MRI. Perlu diketahui bahwa tubuh manusia terdiri dari 70% air. Seperti yang kita ketahui, air terdiri dari beberapa molekul air. Molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Mesin MRI tidak melihat semua bagian molekul air. Sebaliknya, ia hanya melihat bagian tertentu dari setiap molekul air. Biar saya jelaskan. Gambar ini menunjukkan beberapa molekul air. Mesin MRI tidak dapat melihat atom oksigen dari molekul air, jadi mari kita abaikan. Yang tersisa adalah atom hidrogen yang ditunjukkan dengan warna merah seperti gambar ini. Setiap atom hidrogen terdiri dari inti dengan 1 elektron mengelilinginya. Mesin MRI juga tidak melihat elektron ini. Yang dilihat hanyalah inti hidrogen seperti gambar ini. Jadi, secara ringkas, mesin MRI menangkap sinyal dari proton dalam tubuh manusia untuk menghasilkan sebuah citra. Inti hidrogen memiliki sifat fisika kuantum yang disebut spin. Sekarang, teman-teman mungkin membayangkan inti hidrogen berputar terlihat seperti gambar ini.
Pencitraan resonansi magnetik, seperti namanya, menggunakan magnet. Jadi mari kita mulai dengan memberi mesin MRI magnet yang kuat. Dalam diagram yang sangat disederhanakan ini, mesin MRI yang digambarkan ini, magnet ditampilkan sebagai gulungan kabel berwarna hijau. Medan magnet yang dihasilkan oleh magnet diwakili oleh garis hijau dengan panah. Medan magnet ini terus ada dan bergerak dari atas ke bawah sesuai arah panah. Ketika pasien ditempatkan dalam mesin MRI seperti gambar ini, pasien memiliki molekul air yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, molekul air memiliki inti hidrogen, dan inilah yang menarik bagi mesin MRI. Perlu diingat bahwa karena hukum mekanika kuantum, inti hidrogen memiliki sifat yang disebut spin atau putaran dapat berorientasi dengan cara tertentu. Medan magnet melakukan sesuatu yang menarik pada putaran inti hidrogen. Dalam contoh ini, yang ditunjukkan di bawah ini, medan magnet atau garis hijau bergerak dari atas ke bawah. Medan magnet yang kuat membuat putaran atau panah biru dari inti hidrogen berbaris di sepanjang medan magnet. Beberapa inti hidrogen berbaris searah dengan medan magnet atau inti bawah di dalam diagram, dan inti hidrogen lainnya berbaris berlawanan dengan arah medan magnet atau inti atas dalam diagram. Mesin MRI memiliki kumparan kawat khusus yang digunakan untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk mengiritasi inti hidrogen berenergi rendah. Pada diagram ini, kumparan ini ditampilkan dalam warna hitam di sisi kiri. Mesin MRI menerapkan arus ke kumparan penghasil energi untuk waktu yang singkat. Selama periode ini, kumparan menghasilkan energi dalam bentuk medan magnet yang berubah dengan cepat atau gelombang merah muda pada gambar ini. Frekuensi yaitu seberapa sering berubah dalam 1 detik. Bidang yang berubah ini berada dalam rentan frekuensi yang biasa digunakan dalam siaran radio. Oleh karena itu, energi ini sering disebut energi frekuensi radio atau energi RF, dan kumparan sering disebut kumparan frekuensi radio atau RF coil. Inti hidrogen dengan energi rendah ini menyerap energi yang dikirim dari kumparan RF. Penyerapan energi RF mengubah keadaan energi inti hidrogen berenergi rendah. Begitu inti berenergi rendah menyerap energi, mereka mengubah arah putarannya dan menjadi inti berenergi tinggi. Setelah beberapa saat, energi RF dihentikan. Inti hidrogen yang baru-baru ini menjadi energi tinggi, lebih memilih untuk kembali ke keadaan sebelumnya atau energi rendah, dan mereka mulai melepaskan energi yang diberikan kepada mereka. Mereka melepaskan energi dalam bentuk gelombang, yang pada gambar ini ditunjukkan dengan warna merah. Mesin MRI memiliki kumparan penerima atau kumparan biru yang ditunjukkan pada gambar, yang menerima gelombang energi yang dikirim oleh inti. Setelah melepaskan energinya, inti atom mengubah arah putarannya dan kembali ke keadaan energi rendah seperti sebelumnya. Kumparan penerima mengubah gelombang energi menjadi sinyal arus listrik. Dengan cara ini, mesin MRI mampu mendeteksi inti hidrogen di dalam tubuh, dan terjadilah citra pada MRI. Setelah mendengarkan penjelasan saya akan menjelaskan lagi tentang prinsip MRI secara garis besar. Pasien ditempatkan dalam medan magnet dan gelombang elektromagnet pulsa diterapkan untuk membangkitkan objektif nuklit di dalam tubuh. Nuklit yang dibangkitkan akan kembali ke dalam energi semula dan akan melepaskan energi yang diserap sebagai gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet yang dilepaskan ini adalah sinyal MR.
Sinyal ini dideteksi dengan kumparan atau koil untuk membentuk suatu gambaran atau image. Yang perlu diperhatikan dengan memakai MR adalah nukleus atau proton di dalam tubuh. Nukleus mempunyai massa dan bermuatan positif serta berputar pada sumbunya. Nukleus yang berputar ini dianggap sebagai suatu magnet batang kecil atau small bar magnet. Karena nukleus ditempatkan di dalam medan magnet statis, maka akan berputar atau precession ketika suatu pulsa RF yang mempunyai frekuensi sama dengan kecepatan atau frekuensi dari putaran diberikan. Nukleus menyerap energi dari pulsa yang disebut gejala resonansi. Pulsa RF adalah gelombang elektromagnet dan disebut pulsa RF atau radiofrekuensi karena band frekuensinya. Ketika pulsa RF dimatikan, nukleus kembali ke keadaan semula sambil melepaskan energi yang diserap atau yang disebut relaxation. Dengan membuat nukleus memancarkan sinyal, ketika melepaskan energi yang diserap, suatu gambar atau image akan dihasilkan. Setelah teman-teman mendengarkan penjelasan saya tentang bagaimana proses terbentuknya citra pada MRI, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu instrumen pada MRI. Secara garis besar, instrumen MRI terdiri dari yang pertama, sistem magnet. Sistem magnet yang berfungsi untuk membentuk medan magnet. Agar dapat mengoperasikan MRI dengan baik, kita perlu mengetahui tentang tipe magnet, efek medan magnet, magnet shielding seeming coil dari pesawat MRI tersebut. Yang kedua, sistem pencitraan. Sistem pencitraan berfungsi untuk membentuk citra yang terdiri dari 3 buah kumparan koil, yaitu gradien koil X untuk membuat citra potongan sagital, gradien koil Y untuk membuat citra potongan kron, gradien koil Z untuk membuat citra potongan aksial. Bila gradien koil X, Y, dan Z bekerja secara bersamaan, maka akan membentuk potongan oblik. Yang ketiga, sistem frekuensi radio. Sistem frekuensi radio berfungsi untuk membangkitkan dan memberikan radiofrekuensi serta mendeteksi sinyal. Yang keempat, sistem komputer. Sistem komputer berfungsi untuk membangkitkan sekuens pulsa, mengontrol semua komponen alat MRI, dan menyimpan memori beberapa citra. Yang kelima, sistem pencetakan citra. Sistem pencetakan citra berfungsi untuk mencetak gambar pada film ronsen dan untuk menyimpan citra. Seperti yang diketahui, komponen utama dalam MRI adalah magnet. Sekarang saya akan menjelaskan tentang magnet. Sebagai inti dari MRI, magnet menghasilkan medan magnet statis. Berikut adalah 3 macam magnet yang sekarang dipakai dalam sistem MRI. Yang pertama, magnet tetap atau permanen magnet atau PM. Yang kedua, magnet resistif atau resistif magnet atau RM. Dan yang ketiga, magnet superkonduktif atau superkonduktif magnet atau SCM. Berikut saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, magnet tetap atau permanen magnet atau PM. Magnet tetap adalah sama dengan suatu batang magnet. Sistem MRI yang menggunakan suatu magnet tetap dapat dianggap suatu magnet batang yang besar. Ciri-ciri sistem MRI yang menggunakan magnet tetap adalah sebagai berikut. 1. Karena tidak ada daya listrik untuk menghasilkan medan magnet, biaya pemakaian sangat rendah. Yang kedua, sistem sangat berat. Keuntungan sistem ini adalah biaya pemakaian atau running cost yang sangat rendah dibandingkan sistem yang lain, yaitu magnet kumparan dan magnet superkonduktif.
Yang kedua, magnet resistif atau resistif magnet atau RM. Magnet resistif dapat dianggap suatu magnet listrik. Magnet ini menghasilkan medan magnet yang kuat dengan mengalirkan suatu arus listrik yang besar melalui satu kumparan tembaga aluminium atau materi yang lain yang mempunyai hambatan listrik atau electric resistance-nya rendah. Ciri-ciri sistem magnet resistif adalah sebagai berikut. 1. Termaksud tidak mahal. Yang kedua, gampang untuk menangani. Yang ketiga, biaya pemakaian sangat tinggi karena arus sebesar 200 ampere mengalir. Harus ada aliran air untuk pendinginan sistem karena panas yang terjadi sangat tinggi. Yang ketiga, magnet superkonduktif atau superkonduktif magnet atau SCM. Dari 3 macam magnet superkonduktif mungkin yang paling tidak dikenal. Magnet ini adalah suatu magnet listrik yang menggunakan suatu kumparan sebagai materi dengan suatu gejala superkonduktif terjadi. Gejala superkonduktif adalah bahwa hambatan listrik atau elektrika resisten dari suatu logam menjadi nol bila metal didinginkan dengan temperatur yang sangat rendah atau minus 272 derajat Celcius dan temperatur pada saat tersebut disebut temperatur kritis atau critical temperature. Hambatan listrik menjadi nol berarti hanya suatu arus listrik besar dapat mengalir dengan memakai tegangan atau voltage rendah beberapa volt. Ciri-ciri sistem MRI dengan magnet superkonduktif adalah sebagai berikut. Pemakaian daya listrik sangat rendah dibandingkan dengan sistem magnet kumparan. 2. Medan magnet yang kuat dapat dihasilkan karena arus listrik yang cukup besar dapat dialirkan. 3. Untuk mendapatkan temperatur yang sangat rendah, kumparan harus dicelupkan ke dalam helium cair atau minus 272 derajat Celcius. Magnet superkonduktif memerlukan daya listrik yang rendah daripada magnet kumparan untuk mendapatkan medan magnet yang kuat yang membuat magnet superkonduktif lebih berguna. Tetapi masalahnya adalah helium cair yang dibutuhkan untuk mendinginkan kumparan. Kekurangan dengan menggunakan helium cair adalah sebagai berikut. 1. Tidak mudah untuk penanganan. 2. Harga helium cair sangat mahal. Ketiga, helium cair menguap pada kecepatan 0,6 sampai 0,7 liter per jam. 4. Penggunaan kembali helium gas sesudah penguapan adalah sulit. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang materi bagaimana proses terbentuknya citra pada MRI dan instrumen-instrumen pada MRI. Mohon maaf bila terdapat kesalahan pada penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana terjadinya citra pada MRI untuk rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.